Jude Bellingham dalam pemulihan, siap debut akhir Oktober. Real Madrid harus benar-benar bersabar menunggu pulihnya gelandang andalan mereka, Jude Bellingham. Pasalnya, bintang Inggris itu baru akan beraksi lagi di akhir bulan Oktober tahun 2025. Real Madrid saat ini sudah resmi memulai persiapan musim baru mereka, dan pelatih Xabi Alonso berharap bisa berikan dampak yang signifikan di musim pertamanya di Bernabeu. Namun, Alonso saat ini terhambat oleh beberapa masalah yang mengganggu klub, termasuk kurangnya kedalaman di lini pertahanan dan performa Raul Asensio yang mengkhawatirkan. Satu hal yang barangkali lebih penting adalah, Alonso harus memulai musim baru tanpa bintang lini tengahnya, Jude Bellingham, yang putuskan untuk jalani operasi untuk mengobati cedera bahunya yang terus berulang. Bellingham kemudian dinyatakan harus absen selama sekitar 10 hingga 12 pekan, dan itu membuat banyak orang berasumsi bahwa pemain berusia 22 tahun itu akan absen hampir di sepanjang paruh pertama musim 2025-2026. Laporan terbaru Marca menyebutkan informasi penting mengenai cedera yang diderita Bellingham, terutama mengenai perkiraan kapan mantan pemain Borussia Dortmund tersebut akan kembali beraksi. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, maka Bellingham bisa kembali tepat waktu untuk laga El Clasico pertama di musim 2025-2026, yang dijadwalkan pada tanggal 26 Oktober. Manchester United beri tawaran tak masuk akal demi gaet bintang Real Madrid. Manchester United diisukan hendak mempersiapkan tawaran tak masuk akal demi merekrut bintang Real Madrid Vinicius Junior ke Old Trafford. Setelah sebelumnya diklaim tak bakal bisa belanja mahal di bursa transfer musim panas akibat situasi finansial, Vicajes kini mengungkap Manchester United justru bakal menyodorkan proposal fantastis seharga 175 juta pound sterling. Adapun Setan Merah memang santer dilaporkan hendak melakukan perombakan skuad besar-besaran musim panas ini. Hal itu menyusul kinerja tim yang kurang memuaskan, termasuk minimnya kemampuan mencetak gol sepanjang kampanye tahun 2024 sampai tahun 2025. Manchester United sebenarnya sudah mengangkut 3 nama untuk menambah kekuatan skuad, yakni Matheus Cunha, Diego Leon, dan Bryan Mbeumo. Akan tetapi, pelatih Ruben Amorim agak belum puas dan masih berniat melakukan beberapa manuver lagi di sisa jendela transfer pertengahan tahun ini. Nama Vinicius Junior pun belakangan muncul sebagai salah satu amunisi yang diintai Manchester United. Kebetulan hubungan pemain Brasil dengan klubnya Real Madrid sedang tegang, pemicunya ialah harapan Vinicius Junior akan kenaikan gaji. Kontrak sang pemain diketahui bakal habis pada Juni tahun 2027, Vini Junior merasa dia sudah layak mendapat gaji yang setara upah Kylian Mbappe. Akan tetapi, Real Madrid untuk sekarang belum bersedia mengubah struktur gaji mereka. Kondisi itu menyebabkan munculnya ketidakpastian soal masa depan sang bintang. Menurut Vicajes, situasi Vinicius di Real Madrid berpotensi membuka pintu bagi Real Madrid untuk membajak dia. Setan Merah ingin membentuk trio penyerang eksplosif yang terdiri atas Vini Junior dengan 2 rekrutan anyar lainnya yakni Bryan Mbeumo dan Matheus Cunha. Vinicius mengantongi statistik menjanjikan di kampanye tahun 2024 sampai tahun 2025 dengan mencetak 22 gol dan membuat 19 assist dalam 58 penampilan untuk Los Blancos di semua kompetisi. Capai kesepakatan, transfer Ibrahima Konate harus menunggu sampai Januari. Real Madrid masih mencari bek baru usai penampilan buruk di Piala Dunia antar klub. Kekalahan dari PSG jadi titik balik Xabi Alonso untuk mengevaluasi lini belakangnya. Salah satu pemain yang diincar Madrid adalah Ibrahima Konate, bek tangguh milik Liverpool. Meski sudah berusaha di musim panas ini, transfer tersebut belum bisa terwujud. Menurut laporan Defensa Central, Konate telah menyetujui ide bergabung ke Real Madrid, tapi waktunya belum tepat. Kepindahannya kemungkinan baru bisa terwujud saat bursa transfer musim dingin dibuka. Xabi Alonso kurang puas dengan kinerja para beknya di turnamen terakhir. Raul Asensio dinilai tampil buruk dan jadi biang keroposnya pertahanan Madrid. Dean Huijsen sudah didatangkan, tapi Alonso masih ingin tambahan tenaga. Ia butuh bek baru yang bisa langsung bersaing di level tertinggi. Konate membuka peluang pindah ke Santiago Bernabeu dan sudah memberi sinyal persetujuan. Namun, Real Madrid belum bisa menebusnya karena Liverpool menolak menjual sekarang. Transfer baru bisa dibuka kembali pada Januari dan Madrid siap menunggu. Bagi Los Blancos, mendatangkan Konate tetap jadi prioritas meski harus bersabar. Real Madrid melihat kontrak Konate yang habis 2026 sebagai peluang.
klub bisa menekan Liverpool atau menunggu hingga harga turun di waktu mendatang. Florentino Perez dan tim perekrutannya bekerja di balik layar demi mempercepat kepindahan. Mereka berharap negosiasi bisa dilanjutkan sebelum akhir tahun. Nasib Eder Militao jadi penentu manuver transfer Real Madrid. Real Madrid masih menyisakan ruang untuk aktivitas transfer di penghujung jendela musim panas ini. Walaupun prioritas saat ini lebih terfokus pada kemungkinan keluarnya beberapa pemain, pihak klub tetap siaga untuk mendatangkan wajah baru jika diperlukan. Beberapa nama seperti Dani Ceballos, Rodrigo, Ferland Mendy, hingga Endrick berpotensi meninggalkan Santiago Bernabéu dalam waktu dekat. Namun, semua kemungkinan tersebut masih dalam tahap wacana dan sangat bergantung pada pergerakan pasar transfer yang terus berubah. Di sisi lain, Madrid tetap waspada terhadap peluang mendatangkan pemain tambahan apabila kondisi menuntut hal tersebut. Fleksibilitas ini menjadi bagian dari strategi klub dalam menghadapi sisa bursa transfer. Kondisi fisik Eder Militao menjadi variabel krusial yang akan mempengaruhi arah kebijakan transfer Real Madrid ke depan. Bek tengah Brasil itu saat ini masih dalam tahap rehabilitasi cedera lutut yang cukup serius. Hasil evaluasi terhadap performa Militao setelah kembali dari cedera akan menentukan apakah klub perlu menambah opsi di posisi bek tengah. Keputusan ini sangat bergantung pada tingkat pemulihan dan kesiapan fisiknya. Duet David Alaba dan Antonio Rudiger masih menjadi andalan utama di jantung pertahanan Madrid. Namun konsistensi dan faktor usia mulai menjadi pertimbangan. Performa Rudiger yang naik turun dan penurunan kualitas Alaba musim lalu menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Raul Asensio belum mampu menunjukkan stabilitas yang diharapkan di level elit, terutama setelah penampilannya di Piala Dunia antar klub. Ketidakkonsistenan ini menambah keraguan atas kedalaman skuad di sektor pertahanan. Dean Huijsen tampil sebagai bek muda yang paling menjanjikan dalam skuad saat ini. Sedangkan Joan Martinez dari akademi diharapkan segera pulih dari cedera. Meski demikian, kombinasi pemain-pemain tersebut belum memberikan jaminan stabilitas jangka panjang. Situasi inilah yang membuat pelatih Xabi Alonso memerlukan kepastian lebih dalam perencanaan taktik tim utama. Ketidakpastian di lini belakang berpotensi mempengaruhi performa keseluruhan tim di musim ini. Kondisi tersebut mendorong manajemen untuk tetap membuka opsi rekrutmen bek baru, khususnya jika Militao tidak dapat kembali dengan performa maksimal. Sebagai bentuk antisipasi, Real Madrid telah mengamankan Diego Aguado dari kemungkinan kepindahan keluar tim Castilla. Bek muda bertalenta ini kini masuk dalam pertimbangan untuk dipromosikan ke skuad senior bila situasi mengharuskan. Langkah preventif ini menunjukkan bahwa klub sedang menyiapkan berbagai alternatif dalam menghadapi ketidakpastian di lini pertahanan. Real Madrid tolak tawaran Newcastle. Manchester United pantau kondisi Andriy Lunin. Andriy Lunin sempat mencuri perhatian 2 musim lalu saat menggantikan Thibaut Courtois yang cedera. Penampilan impresifnya membawa Madrid ke final. Menurut laporan Chaut Offside, Newcastle United telah mengajukan tawaran peminjaman senilai 3 juta euro untuk mendapatkan Lunin musim ini. Namun, Real Madrid langsung menolak proposal tersebut dan menegaskan bahwa Lunin tidak tersedia baik untuk dijual maupun dipinjamkan. Tak hanya Newcastle, Manchester United juga disebut tengah memantau situasi Lunin. Klub Inggris itu sebelumnya pernah dikaitkan dengan Lunin dan disebut siap bergerak jika ada peluang. Beberapa laporan menyebutkan Real Madrid bersedia mempertimbangkan tawaran di atas 20 juta euro, meski sikap klub tampaknya mulai berubah. Lunin bermain dalam 14 laga musim lalu, dan dengan Courtois yang masih rentan cedera, Madrid tampaknya ingin menjaga kedalaman skuad dengan mempertahankan Lunin sebagai opsi andal di bawah Mistar. Franco Mastantuono akan gunakan nomor 16 di Real Madrid. Kylian Mbappe kini resmi mengenakan nomor punggung 10 di Real Madrid. Setelah kepergian Luka Modric, superstar Prancis tersebut telah mengklaim nomor punggung yang ia kenakan untuk tim nasionalnya. Setelah Mbappe, kini giliran Franco Mastantuono. Bek Raul Asensio, yang resmi terdaftar sebagai pemain tim utama, telah mengenakan nomor punggung 17 yang ditinggalkan oleh legenda klub lainnya, Lucas Vazquez. Dengan Dean Huijsen mengenakan nomor punggung 24, Trent Alexander-Arnold mengenakan nomor punggung 12, dan Alvaro Carreras mengenakan nomor punggung 18, pertanyaan besarnya adalah nomor punggung apa yang akan dikenakan oleh pemain baru Franco Mastantuono di Real Madrid. Menurut AS, skenario yang paling mungkin saat ini adalah Franco Mastantuono mengenakan nomor punggung 16 di Real Madrid.
Menurut AS, skenario yang paling mungkin saat ini adalah Franco Mastantuono mengenakan nomor punggung 16 di Real Madrid. Nomor punggung 16 sebelumnya pernah dikenakan oleh beberapa ikon klub seperti Fernando Hierro, Raúl González, dan Emilio Butragueño. Baru-baru ini, sebelum Endrick mengambil alih, nomor punggung tersebut pernah dipegang oleh Alvaro Odriozola, Luka Jovic, James Rodriguez, dan Mateo Kovacic. Saat ini, indikasinya adalah Mastantuono akan mengenakan nomor punggung 16 di Real Madrid, meskipun hal itu mungkin berubah jika ada pemain tim utama yang hengkang dalam beberapa minggu mendatang.